Punya merch coy. Haha. Ya, buat kalian yang datang karena lihat thumbnailnya, beneran kok. Gara-gara aku pakai Mobo ini, PC ku bisa lebih kenceng hingga 14% karena fitur yang disediakan oleh motherboard ini. Buat di prosesor lain atau konfigurasi RAM lain mungkin malah bisa lebih tinggi. Ya, bener. Yang aku bahas barusan adalah Mobo ini. MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi. Beberapa hari ini aku udah coba eksplorasi berbagai menu-menunya yang ada di UEFI alias BIOS-nya, dan aku menemukan berbagai hal yang menarik, terutama yang tadi bisa naikin performa. Tapi buat kalian yang penasaran insight-ku mengenai Mobo ini secara fisiknya, bisa kalian tonton di videoku sebelumnya, yaitu rakit PC tanpa kaca. Aku kilas balik singkat aja tentang fitur yang ada di fisiknya Mobo ini. Salah satunya yaitu adalah debug code 7 segment. Ini debug code yang lebih canggih dibandingkan sekedar debug LED yang nyala-nyala. Ini ngasih tahu angka kode di mana kalian error bootingnya nyantol di mana. Misal kalian ternyata CPU-nya error, atau RAM-nya error, atau VGA-nya error. Kalian bisa cek di kodenya. Habis itu mungkin kalian udah hafal, atau mungkin kalian perlu googling dulu kode ini errornya berada di mana. Berikutnya yaitu, ya ini kayaknya udah ada di hampir semua Mobo modern yang tidak murah, yaitu PCIe lock yang tanpa klip. Jadi kalau di Mobo ini cukup pakai tombol, dimana kalian kalau mau nyopot pasang VGA tinggal pencet buat lock atau pencet buat unlock. Terus dia juga support sampai 4 buah M.2 NVMe SSD yang enggak makan PCIe lane dari slot yang dipakai buat VGA. Dan semuanya nggak perlu pakai obeng. Oke. Yang tengah nomor 2 sama nomor 3 dia masih pakai obeng buat heatsinknya. Sekarang untuk hal yang perlu diperhatikan adalah dia ARGB headernya nggak ada yang di bagian atas Mobonya. Jadi adanya di bawah semua. Sedangkan aku tahu banyak Mobo yang punya ARGB header di atas dan di bawah. Jadi ini agak ngeselin kalau kalian misal punya cooler prosesor yang ARGB headernya pendek dan nggak bisa ditarik ke bawah, jadi kalian harus nyolok ke atas, tapi ternyata ARGB headernya nggak ada. Jadi dari eksplorasiku dengan motherboard ini, terutama juga di UEFI-nya, aku juga jadi tahu bahwa NVMe SSD yang ada di M.2 slot yang di tengah itu, dia sharing lane dengan beberapa device yang ada di motherboard. Jadi yang slot 2, dia sharing lane dengan yang USB 4. Jadi kalau misal kalian pasang, secara default dia bakal jalan by 2 alias kali 2. Kalau kalian mau SSD-nya jalan by 4 alias kali 4, kalian harus matiin USB 4-nya. Kalau aku pribadi sih nggak masalah ya aku matiin USB 4-nya, karena aku juga nggak ada device yang manfaatin USB 4. Jadi di settingan PC ku, aku bikin USB 4-nya mati, jadi SSD ku jalan kali 4. Jadi kalian bisa lihat performanya, jika dibandingkan dengan kali 2, kali 4 lebih kenceng 2 kali lipat. Tapi, yang slot 3 ini dia sharing dengan PCIe slot, yang nggak bisa dibikin jadi mati, kayak USB 4-nya. Akhirnya terpaksa SSD NVMe-nya jalan kali 2, karena dia harus sharing dengan PCIe slot kali 2. Ya, paling nggak dia nggak makan lane-nya dari slot yang buat VGA kan ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang udah ditunggu-tunggu, yaitu gimana cara bikin PC kalian lebih kencang dengan Mobo ini. Ya, spek bisa kalian lihat di layar. Jadi aku bakal kasih lihat gimana caraku bikin prosesor Ryzen 7 7800X3D ku yang sebenarnya udah kencang jadi lebih kencang dengan Mobo ini. Ketika kalian pertama kali masuk ke BIOS dari Mobo ini, kalian bakal disuguhi dengan tampilan Easy Mode alias mode mudah. Di sini menunya nggak banyak, tapi ada beberapa yang bisa kita akses yang nanti akan kita bahas, yaitu misal kayak ini, PBO, Precision Boost Overdrive. Di sini ada Memory Try It juga, buat setting memory clock. Terus kalau kalian pengen masuk ke menu yang akan kita bahas nanti, ada di F7, alias Advanced Mode, ke bagian overclocking. Buat acuan perbandingan dengan settingan tanpa otak-atik fitur dari motherboard ini, aku menggunakan setting RAM dengan jalan Expo. RAM yang aku pakai di sini adalah Tim T-Create Classic DDR5 5600 2x16 GB. Jadi Expo-nya dia ada di DDR5 5600.
Jadi di sini aku enable aja buat data perbandingan. Jadi strategi pertama buat PC kalian kenceng menggunakan motherboard ini adalah dengan menggunakan fitur yang namanya PBO Enhanced Mode. Bentar, mungkin kalian bakal kepikiran bahwa PBO ini kan sebenarnya fiturnya AMD, kok dibilang fiturnya MSI? Gini, jadi kalau PBO yang disediain oleh AMD ini cuma satu switch PBO dari auto ke enable atau PBO Advance di mana kalian harus tuning plus minusnya sendiri, magnitude-nya sendiri. Yang ini sedikit lebih repot untuk dapat performa yang lebih kencang dari prosesor kalian. Nah, MSI menyediakan Enhanced Mode ini sebagai profile, ya kurang lebih kayak itu versi Advance tapi udah disediain oleh MSI. Jadi tinggal enable aja, dia bakal lebih kencang daripada sekedar PBO atau kalian repot menggunakan PBO Advance. Di sini aku pakai PBO Enhanced Mode nomor 4 karena di prosesorku paling nggak stabil sih, aku coba. Jadi buat catatan, 4 ini yang paling agresif dan 1 yang paling nggak agresif. Jadi kalau kalian misal prosesornya nggak bisa jalan di 4, mungkin kalian harus sedikit berkompromi entah di 1, 2, atau 3. Dari ngidupin PBO Enhanced Mode 4 tadi, aku lihat bahwa aku dapat peningkatan performa sampai 5,43% bila dibandingkan nggak nyalain PBO Enhanced Mode. Ya, terlalu tipis ya. Jadi kita lanjut aja ke strategi optimasi berikutnya. Strategi berikutnya selain nyalain PBO Enhanced Mode, kalian juga bisa nyalain Optimize Performance Profile. Yang ini bakal bergantung sama chip yang ada di memori DDR5 kalian. Kalau yang aku pakai, RAM-ku ini pakainya chip Hynix. Jadi sama MSI disaranin buat clock 6000 dengan timing CL30. Nah, sekarang kita bandingin performanya, nyalain PBO Enhanced Mode sama nyalain OPP tadi, dibandingin sama cuma nyalain Expo 5600 aja. Nah, yang di sini udah mulai kelihatan serem nih. Angka-angkanya udah mulai kelihatan cukup signifikan, dari yang terkecil di 4,57% yaitu di Geekbench 6 single thread, dan yang tertinggi hingga 9,34% di 7-zip compression. Tapi bentar, kita masih bisa naikin lagi performanya dengan satu trik lagi yang disediain oleh MSI. Strategi ketiga dan yang terakhir buat kalian yang nggak pengen repot-repot setting manual yaitu ada High Efficiency Mode. Di sini Mobo MSI ini akan nyeting subtiming dari memori kalian sehingga dengan subtiming yang lebih ketat bisa memperoleh bandwidth yang lebih tinggi atau latency yang lebih rendah atau malah keduanya. Nah, di sini aku pakai settingan tightest karena bisa jalan di memoriku. Disclaimer dulu, ini nggak selalu jalan di memori kalian. Kalian kalau ngerasa ini terlalu agresif dan ternyata nggak stabil, nggak bisa booting, kalian bisa menyesuaikan dengan settingan tighter atau balance aja. Kita lanjut aja ke data performanya. Dilihat dari datanya sih udah mulai kelihatan serem ya. Dari 7-zip compression aja dia bisa meningkat hingga 14,3% cuma dengan ngidupin PBO Enhanced Mode, Optimize Performance Profile, sama High Efficiency. Di yang paling rendah aja dia ada di 5,37% dengan settingan yang cuma tinggal enable doang. Karena semua strategi ngotakin secara otomatis menggunakan fitur yang ada di Mobonya udah kelar semua, aku coba iseng-iseng nyeting memory try it ke DDR5 7600 sama ngotak-ngatik PBO Advance dan setting clock memori manual ke 6324. Yang 7600 enggak memberikan performa yang lebih tinggi dibandingkan settingan otomatis yang canggih tadi, dan settingan manualku walaupun dia memberikan performa yang lebih tinggi, tapi ini relatif lebih boros waktu. Karena aku otak-atik ini kurang lebih sekitar 1-2 malam. Jadi buat kalian yang waktunya nggak banyak buat nyari performa yang paling efisien dari hardware kalian bisa pakai strategi-strategi yang sebelumnya aja. Iya, dari tadi aku cuma ngomongin tentang datanya persentase aja ya. Jadi, buat kalian yang penasaran data angka absolutnya berapa, mentahnya berapa, kalian bisa cek aja di link di deskripsi di bawah karena data tes ini terbuka dan transparan. Semoga video strategi optimasi performa PC kalian menggunakan MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi ini bisa berguna buat kalian yang mempertimbangkan mobo baru buat platform AM5 atau buat kalian yang malah udah punya. Jadi, gitu aja.
Terima kasih buat kalian yang nonton sampai titik ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, kritik, dan saran bisa taruh di kolom komentar di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT. Beli kaosnya ya nanti ya.